Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Krisaugo di channel ini. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video di mana Ustadz Sujana dia memberikan pernyataan agar Wawan Pak RT yang masuk di gereja GKKD di Lampung, kan pada waktu itu dia sudah jadikan tersangka oleh polisi. Dan itulah sebabnya Egy Sujana dan CS itu meminta supaya dia dibebaskan. Tapi puji Tuhan ya teman-teman, ada seorang Ustadz Suparman Karim yang sangat luar biasa dan dia memberikan argumentasinya terkait dengan tersangkanya Wawan Pak RT yang masuk di dalam peribadatan jemaat di KKD dan dia mengganggu dan dia menghentikan ibadah tersebut. Nah, kita akan menyaksikan cuplikan video tersebut, langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak merespon ungkapan bernada ancaman dari Egy Sujana CS. Saya lihat di konten YouTube-nya, dia mengungkapkan jika tidak dibebaskan maka kami akan bergerak membela Wawan. Bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Sebetulnya siapa yang sedang dia ancam? Oh, mungkin Polda Lampung. Makanya saya lihat beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 28 Maret, ada rencana aksi untuk menuntut agar Wawan dibebaskan. Nah, siapa ini Wawan Kurniawan? Wawan Kurniawan adalah oknum ketua RT yang ditahan Polda Lampung gara-gara mempersekusi orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, terkait dengan Egy Sujana CS ini ada beberapa hal yang hendak saya komentari. Yang pertama, kata Egy, Wawan ditersangkakan gara-gara mempertanyakan izin gereja Kristen Kemah Daud di Raja Basa Jaya. Nah, ini distorsi informasi. Mungkin Egy Sujana salah menerima informasi. Saya akan tegaskan pada kesempatan kali ini, tersangka tidak ditangkap gara-gara mempertanyakan izin rumah ibadah, tapi ia ditangkap gara-gara melakukan persekusi terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi ibadah ini sedang berlangsung, sedang berjalan di gereja Kristen Kemah Daud. Tiba-tiba Wawan Kurniawan datang marah-marah dan memaksa untuk menghentikan kegiatan ibadah tersebut. Ini jelas betul perkara pidananya, yakni barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi suatu pertemuan keagamaan. Jadi orang yang sedang ibadah lalu dia bubarkan. Bukan cuma di rumah ibadah, bukan cuma di gereja, di masjid, di pura, di vihara. Orang yang sedang beribadah di rumah pun kalau kita bubarkan, kalau kita halang-halangi, ini jelas perbuatan pidananya. Apalagi ini beribadah di rumah ibadah. Dan Wawan tidak punya kapasitas dan kewenangan untuk mempertanyakan izin rumah ibadah, karena dia tidak punya kewenangan mengeluarkan izin. Yang punya kewenangan adalah wali kota. Nah, Wawan sebagai pamong setempat, ketika pun dia ingin bertanya atau ingin klarifikasi, ya bertanyalah baik-baik. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu juga kemudian mengancam di sana. Ini poinnya yang perlu kita pahami. Jadi tolong kepada Egy Sujana CS diperbaiki dulu sumber informasinya. Sekali lagi, Wawan tidak dipidana, tidak ditangkap oleh Polda Lampung karena mempertanyakan izin rumah ibadah, tapi dia ditangkap gara-gara merintangi, menghalangi, membubarkan orang yang sedang beribadah. Dan ada pidana tambahan loh. Apa pidana tambahannya? Masuk pekarangan orang tanpa izin. Karena tempat itu ada pagarnya, ditutup pakai pintu. Dia memaksa masuk, meloncati pagar, merangsek ke dalam. Ini ada pidana tambahannya. Ini yang harus dipahami. Baik, kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang mesti saya tanggapi bahwasanya
yakni ada beberapa framing-framing negatif yang berkembang, yakni yang mengeluarkan dugaan bahwasanya Dirkrimum Polda Lampung memiliki keberpihakan keagamaan terhadap orang-orang yang sedang menyelenggarakan ibadah. Seolah-olah dia hendak mengeluarkan tuduhan polisi sedang tidak profesional. Ini kan sudah upaya untuk menduga-duga. Dan kalau ini kemudian dipublikasi, ini termasuk upaya untuk mendelegitimasi penegakan hukum. Padahal penegak hukum bertindak sangat profesional sekali, berdasarkan fakta-fakta pidana yang ada. Kemudian mereka mengungkapkan seolah-olah ada stigma kriminalisasi terhadap umat Islam. Ingat, bahasa kriminalisasi itu begini: orang yang tidak berbuat kriminal lalu dipaksa ditetapkan menjadi pelaku kriminal. Itu yang disebut kriminalisasi secara sederhana. Ini nyata-nyata jelas-jelas ada peristiwa pidananya, ada buktinya, telah terjadi perbuatan pidana, dan kemudian polisi telah menetapkan tersangka. Ada orang yang mempersekusi atas nama agama. Hal-hal seperti ini kan tidak bisa dibiarkan. Kalau kemudian gara-gara di demo kemudian polisi melemah, si tersangka kemudian dibebaskan, ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Orang kemudian merasa bebas main hakim sendiri hanya gara-gara dia merasa bagian dari kelompok mayoritas. Tinggal tuduh aja polisi melakukan diskriminasi dan kriminalisasi. Nanti kemudian penegak hukum akan melemah, lalu kemudian akan membebaskan tersangka. Ini saya pikir adalah cara-cara yang tidak baik yang mempengaruhi penegakan hukum. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, itu saja cuplikan videonya dan cukup panjang sebetulnya, tapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Suparman ini adalah pernyataan yang sangat jelas dan paling tidak mewakili kita untuk menjawab bahwa dari sisi semua yang disampaikan oleh Ustadz Suparman itu sangat jelas ya, bahwa Pak Wawan yang masuk ke dalam rumah ibadah gereja Kristen Kemah Daud itu adalah tindakan pidana karena dia mencoba mengganggu dan juga menghalangi orang beribadah dan menyuruh berhenti, dan itu adalah tindakan dan ada hukumnya, dan itu yang disampaikan oleh Ustadz Suparman. Dan kiranya pesan ini juga boleh dipahami oleh timnya Pak Egy Sujana agar memahami sesungguhnya apa persoalan yang ada di sana sehingga polisi tidak salah menjadikan Wawan sebagai tersangka. Saya percaya kepolisian kita yang ada sekarang makin baik dan apa yang dilakukan oleh kepolisian khususnya di Lampung itu adalah sangat profesional. Itu saja, kiranya video ini boleh menambah pengetahuan kita. Tuhan memberkati dan Indonesia makin maju. Shalom.